Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan sebuah roleplay mengenai pemeriksaan VCT. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Anessa, dan teman saya yang bernama Tika Dwi, Dewi Yuli, Mia Mardiana, Rahmita, Sukma Yulian, Tasya Nur, Rizda, Feria, dan yang terakhir Reza Fani Bahtiar. Di sini pasti banyak yang belum mengerti pemeriksaan VCT. VCT apa sih? VCT itu bisa disebut dengan Voluntary Counseling and Testing, merupakan tes yang bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang tersebut mengalami atau terinfeksi terhadap penyakit HIV/AIDS atau tidak. VCT ini bertujuan dalam pencegahan HIV, perawatan HIV, serta pengobatan terhadap penyakit HIV. Dalam pemeriksaan VCT ini ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan konseling prates yang bertujuan yaitu membangun mental pasien agar dia siap untuk melakukan pemeriksaan tes HIV. Yang kedua, tes HIV. Tes HIV tersendiri ada 3, tes ELISA, tes Wilson Blot, serta rapid test. Tes ELISA dan Wilson Blot yaitu dengan cara pengambilan darah lengkap. Untuk rapid test sendiri yaitu pengambilan setetes darah dengan menusukkan jarum di ujung jari. Dan tahapan yang terakhir yaitu konseling pasca tes. Konseling ini bertujuan untuk membantu pasien dalam memahami hasil yang sudah keluar, serta memberikan dukungan moral serta positif terhadap penyakit yang diderita oleh pasien, agar dia tetap bisa bertahan hidup. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita bisa menonton roleplay yang akan diperankan oleh teman-teman. Selamat menyaksikan. Ibu A yang berusia 30 tahun adalah ibu rumah tangga. Suaminya yang bernama Tuan B bekerja sebagai supir bis malam dan memiliki tato. Ibu A saat ini sedang hamil 27 minggu. Beberapa bulan sebelumnya, Ibu A tidak merasakan keluhan apapun. Namun 1 bulan terakhir mengalami diare, batuk kering, dan sariawan yang lama sembuhnya. Namun karena Ibu A tidak memahami penyakitnya, beliau hanya mengkonsumsi oralik dan menambah cairan saja tanpa memeriksakan dirinya. Hingga pada suatu hari, Ibu A mengalami dehidrasi dan dibawa ke IGD oleh suaminya. Setelah diberi bantuan nutrisi melalui infus oleh perawat, perlahan dehidrasinya mulai membaik. Setelah itu dokter mengunjungi pasien di biliknya. Selamat sore, Pak, Bu. Saya Dr. Dewi. Di sini saya yang akan bertanggung jawab kepada Ibu A. Sesuai pengajian perawat tadi, Ibu A mengalami kekurangan cairan karena diare. Sudah lama ya, Bu? Sudah 1 bulan ya, Bu? Iya, Dok. Selama 1 bulan ini istri saya mengeluh diare, tapi kami tidak menyadari bahwa ini akan menjadi separah ini, karena kami menganggap ini hanya diare biasa saja. Selama sakit, Ibu mengatasinya dengan cara apa ya, Bu? Saya hanya minum oralit, menambah minum air putih, dan mengurangi makanan pedas, Dok. Saya kira ini diare karena saya sensitif terhadap makanan pedas, tapi begitu saya berhenti makan makanan pedas, diarenya tidak berhenti juga. Apakah ada gejala lain selain diare, Bu? Ada, Dok. Saya mengalami batuk kering dan sariawan, kemudian sering lelah, mual, muntah, dan berkeringat saat malam, serta demam. Oh iya, Bapak apa ada keluhan sakit juga, Pak? Tidak ada, Dok. Tapi beberapa hari ini saya sering merasa mudah lelah. Saya setiap malam itu berkeringat dingin, padahal saya tidak melakukan aktivitas yang banyak. Apakah beberapa bulan ini Bapak atau Ibu pernah menggunakan jarum suntik atau jarum tato secara bergantian? Saya, Dok. 3 bulan yang lalu saya melakukan pasangan tato di tangan kiri saya. Jadi begini, beberapa tanda gejala yang Bapak dan Ibu rasakan umumnya adalah gejala awal dari penyakit HIV. Namun saya sendiri belum bisa mengatakan dengan pasti bahwa Bapak dan Ibu
benar menderita HIV, karena untuk memastikan diperlukan pemeriksaan VCT. Oh, apakah ini karena jarum yang digunakan untuk menato saya, dok? Oh, bisa saja, Pak. Soalnya HIV memang bisa ditularkan melalui jarum tato, tapi untuk saat ini saya belum bisa memastikan apakah benar Bapak atau Ibu menderita HIV. Kita perlu pemeriksaan lagi. Pemeriksaannya namanya pemeriksaan VCT untuk memastikan. Kapan kita bisa melakukan pemeriksaan ini, dok? Untuk waktunya terserah Bapak dan Ibu. Yang jelas untuk pemeriksaan di rumah sakit ini dilayani mulai hari Senin sampai hari Kamis. Dengan saya, silakan Bapak atau Ibu berdiskusi untuk rencana pemeriksaan ini. Silakan kabari saya bila Bapak atau Ibu sepakat, nggih. Baik, dok, terima kasih. Sebelum saya pergi, Pak Bu, Bapak dan Ibu harus menandatangani surat persetujuan harap dibaca terlebih dahulu. Saya permisi ya, Bu, Pak. Silakan istirahat dulu. Nanti malam saya lihat kondisi Ibu lagi, nggih. Iya, terima kasih, dok. Esokan harinya, perawat A mengunjungi Nyonya A untuk melakukan tes HIV di laboratorium rumah sakit. Dan perawat A menjelaskan dari tindakan yang akan dilakukan selama tes HIV. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Disda yang berdinas pada shift pagi hari ini. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah sudah siap untuk mengikuti tes HIV? Pagi, alhamdulillah baik, Sus. Iya, saya sudah siap. Baik Ibu, sebelum kita menuju ke laboratorium, saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan tes HIV tersebut. Jadi tes HIV itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah lengkap dan yang kedua yaitu rapid test. Nanti pemeriksaan darah lengkap seperti biasanya, Ibu akan diambil darahnya melalui siku. Selanjutnya untuk rapid test, nanti di ujung jari Ibu akan ditusuk dengan jarum dan akan diambil darahnya 1 tetes. Begitu, bagaimana Ibu? Apakah ada yang ditanyakan? Iya, Sus, saya mengerti. Sus, apakah pemeriksaan itu membutuhkan waktu yang lama? Tidak Bapak, untuk tes HIV ini sendiri membutuhkan waktu sekitar 20 menit karena hanya pengambilan darah dan rapid test. Untuk hasilnya kira-kira keluar kapan, Sus? Untuk hasilnya sendiri dari tes HIV ini bisa langsung keluar Pak, dan nanti dokter yang akan menginformasikan hasil tesnya. Terima kasih. Baiklah, Sus. Baik Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mari kita langsung menuju ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan tes HIV. Perawat A dan Nyonya A bersama suami menuju laboratorium untuk melakukan tes HIV kepada Nyonya A. Perawat A memberitahu ke petugas laboratorium jika ada yang akan melakukan tes HIV. Permisi Bapak Ibu, tolong tunggu di sini sebentar ya. Iya, Sus. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Permisi, saya perawat dari ruang melati. Ini ada pasien atas nama Nyonya A, usia 30 tahun dengan usia kehamilan 27 minggu, akan melakukan pemeriksaan tes HIV dikarenakan keluhan saat masuk IGD itu diare tidak kunjung sembuh selama 1 bulan, dan suami dari Nyonya A ini sendiri memiliki tato di lengan kanannya dan merupakan seorang sopir bus. Baik, Mbak. Saya siapkan dulu ya alatnya. Untuk Ibu silakan masuk ke dalam ya untuk melakukan pemeriksaan tes HIV, dan untuk Bapak silakan tetap menunggu di luar. Terima kasih. Iya, Sus. Hati-hati ya, Mama. Jangan lupa berdoa. Iya, Pak, doain Mama ya. Nyonya A dan perawat A masuk ke dalam laboratorium dan petugas laboratorium melakukan serangkaian tes HIV. Selamat pagi, Ibu. Saya Feria, petugas lab pagi ini. Bisa disebutkan nama dan usia Ibu? Nama saya Nyonya A, umur 30 tahun. Baik, sudah benar ya, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu mengenai pemeriksaan ini? Pak, tadi dijelaskan sedikit sama suster mengenai pemeriksaannya. Baik, Bu. Untuk pemeriksaan ini nanti kira-kira saya butuh waktu sekitar 15 menit. Yang pertama nanti saya akan mengambil darah Ibu dulu. Tapi sebelumnya saya cuci tangan dulu ya, Bu. Permisi, Ibu. Boleh pinjam tangannya sebentar? Baik, Oke, sudah Bu. Selanjutnya saya akan melakukan rapid test dulu ya.
Maaf Bu, tangannya saya pinjam lagi ya Bu. Mau saya ambil sedikit lagi. Baik Bu, sudah. Nanti Ibu tinggal tunggu hasilnya saja ya. Nanti hasilnya akan saya kirimkan ke ruang perawat, biar nanti mereka yang menyampaikannya ya. Terima kasih Bu, sudah bekerja sama dengan baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya tinggal dulu ya. Apabila Bapak dan Ibu membutuhkan bantuan, silahkan datang ke ruang perawat dan untuk hasilnya mohon ditunggu. Terima kasih, selamat pagi. Iya, sus, makasih. Keesokan harinya, hasil dari laboratorium sudah keluar dan perawat menghubungi dokter. Selamat pagi dokter, permisi. Hasil pemeriksaan tes HIV Nyonya A sudah keluar. Bagaimana ya dok untuk selanjutnya? Oh iya sus, saya lihat dulu sus. Suster, saya minta tolong untuk memanggil salah satu anggota keluarga dari pasien untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan laboratorium ini. Baik dokter. Selamat pagi dok. Bagaimana ya dok hasilnya? Oh iya Pak, silakan masuk Pak. Di sini saya akan menjelaskan, membacakan hasil lab dari Ibu kemarin ya Pak. Untuk hasil tesnya positif, menandakan adanya antibodi dalam satu atau lebih virus yang diujikan dalam sampel darah. Artinya Ibu mungkin sedang terjangkit virus, atau mungkin baru mendapatkan imunisasi yang berhubungan dengan virus dalam waktu dekat ini sebelum pemeriksaan. Lalu apa yang harus saya lakukan dok? Saya harus bagaimana? Baik Pak, tidak usah risau, ibu hamil yang terkena HIV bisa mengkonsumsi obat yang bernama ARV. Itu berfungsi untuk meminimalkan kemungkinan bayi yang lahir ikut terjangkit HIV yang diturunkan oleh ibunya. Obat ARV mampu menekan jumlah virus HIV di dalam darah sehingga kekebalan tubuhnya tetap terjaga. Sama seperti penyakit kronis, seperti hipertensi atau kolesterol, ARV harus diminum secara teratur, tepat waktu, dan seumur hidup untuk meningkatkan kualitas hidup para penderita HIV. Dan untuk mencegah penularan pada bayinya atau pada anaknya gitu ya Pak. Baik dok, terima kasih atas informasinya. Lalu apakah ini bisa mempengaruhi proses persalinannya ya dok? Orang dengan HIV/AIDS juga bisa kok Pak menjalani persalinan dengan normal. Bahkan persalinan normal dianjurkan jika di rumah sakit tertentu seperti di daerah yang belum bisa melakukan operasi sesuai dengan standar ibu hamil HIV. Selama ibu minum ARV secara rutin maka virusnya bisa tidak terdeteksi. Sekarang sudah mulai banyak yang melakukan persalinan dengan normal dan bayinya tidak tertular. Bagi Ibu A untuk langsung melakukan penanganan medis karena terbukti positif dalam tes yang dilakukan. Diharapkan Ibu A mulai melakukan pola hidup yang sehat dan mencapai kestabilitasan kekebalan tubuh. Yang terpenting sekarang kesiapan mental dari Ibu A sendiri dalam menerima hasil apapun itu nih Pak. Ya dok, terima kasih.